Kita ngapain sih baca ituan, baca WA? Apa yang lagi dipakai sih? Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini mau mempresentasikan tentang financial accounting bagian investment. Menjelaskan bagaimana akuntansi pada hutang investasi, bagaimana akuntan pada share investment, dan indikasi hutang debit dan share investment yang tercatat pada financial statement atau laporan keuangan. Nah, korporasi itu, di sini ditanya mengapa perusahaan itu menginvestasikan uangnya. Ada tiga alasan. Yang pertama, perusahaannya itu kelebihan kas. Daripada uangnya itu nggak berkembang, jadi tuh mending diinvestasikan biar duitnya itu bisa berkembang dan bisa dialokasiin buat kebutuhan yang lain. Terus yang kedua, to generate earning from investment. Itu maksudnya kayak meningkatkan pendapatan. Nah, pendapatannya itu ada 3 macam, dividen, bunga, dan capital gain. Kalau dividen itu pendapatan tambahan dari investasi yang kita dapat dari pasar saham. Kalau bunga itu keadaan di mana perusahaan berinvestasi di pasar utang. Jadi kayak misalkan kita minjemin duit, nanti tuh ada utangnya. Utangnya itu adalah keuntungan untuk perusahaan. Terus capital gain itu selisih harga kita jual sama harga kita beli. Dan yang ketiga itu ada alasan strategi. Nah, ini bagannya. Jadi perusahaan mempunyai cash. Cash-nya diinvestasikan ke temporary investment atau investasi jangka pendek atau trading yang temponya kurang dari 1 bulan. Ntar dijual lagi. Pas sudah dijual dapat cash. Dari cash nanti jadi inventory dan masuk ke akun receivable. Terus ini pencatatan debt investment. Apa sih? Bentar dulu. Terus debt investment itu ini dia. Investasi hutang adalah investasi pada obligasi pemerintah dan perusahaan. Jurnal pencatatannya itu ditulis di dalam akuisisi, pendapatan bunga, dan penjualan. Nah, pada saat akuisisi, investasi itu dicatat berdasarkan biaya perolehan. Dan biaya itu juga termasuk pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan investasi ini. Misalnya, biaya tambahan perantara atau komisi, kalau itu juga kalau ada. Nah, ini contoh pencatatannya. Di sini ada soal perusahaan Kuh&V mengakuisisi 50 doan saham 8% 10 tahun 50 lembar. Per lembarnya itu 1.000 selama 10 tahun dan bunganya 8%. Obligasi pada 1 Januari 2020 dengan biaya 50.000. Nah, jurnal pencatatannya itu ditulis Januari tanggal 1, investment pada cash. Nah, ini tuh 50.000 itu karena dia beli 50 lembar dikali 1.000 per lembarnya. Nah, hitung dan pencatatan pendapatan bunga itu berdasarkan nilai tercatat obligasi, dikalikan tingkat bunga, dan dikalikan porsi tahun dari obligasi yang beredar. Nah, ini nih contoh pencatatan bond interest. Gitu. Nah, ini di sini ada soal Kuh&V mengakuisisi 50 lembar per 1.000 obligasi selama 10 tahun dan bunganya 8% pada 1 Januari 2020 seharga $50. Nah, terus obligasi membayar bunga 4.000 per tahun pada tanggal 1 Januari.
Nah, itu tuh nanti dikaliin 50.000 dikali 8%, hasilnya berapa? Nah, jika tahun fiskal QNV berakhir pada tanggal 31 Desember, itu menghasilkan bunga 4.000 yang diperoleh sejak 1 Januari. Nah, jurnal pencatatannya itu bisa ditulis seperti ini. Desember tanggal 31, itu ada interest receivable pada interest revenue. Nah, yang kedua itu pencatatan penerimaan bunga tanggal 1 Januari. Kayak tadi, jadi tanggal 1 Januari dicatat cash pada interest receivable karena kita menerima cash dan cash itu di debit, kemudian di kredit. Nah, kalau yang ini kredit akun investasi untuk biaya obligasi dicatat sebagai keuntungan atau kerugian. Setiap perbedaan antara hasil bersih dan penjualannya dikurangi biaya perantara atau komisi dan biaya obligasinya. Terus AI ya, Mas Tari, silahkan. Nah, kalau ini contoh soal recording sale of bonds. Jadi, Pool NF mengakuisisi 50 doan SA sebesar 8% selama 10 tahun, seharga 1.000 euro. Harga obligasinya itu 1.000 euro. Pada 1 Januari 2020, seharga 50.000 euro, obligasi membayar bunga 4.000 euro per tahun pada tanggal 1 Januari. Rumusnya itu 50.000 euro dikali 8%. Asumsikan bahwa Pool NF menerima hasil bersih sebesar 54.000 euro atas penjualan obligasi Doan SA pada tanggal 1 Januari 2021. Setelah menerima pembayaran bunga, entry untuk mencatat penjualan obligasi adalah, jadi di sini pada tanggal 1 Januari itu muncul akun cash pada debit sebesar 54.000, terus di kreditnya debt investment sebesar 50.000 dan gain on sale of debt investment sebesar 4.000. Next. Nah, ini contoh soalnya. Langsung yang sebelahnya lagi. Pada 1 Januari 2020, dia membeli 30 lembar saham. Per lembarnya itu harganya 1.000 euro. Kepada Hillary AG, itu bunganya, obligasinya itu 10%. Berarti kan 30.000 euro. Bunga itu dibayarkan setiap tahun pada tanggal 1 Januari. Terus di sini berarti akunnya itu di debit itu debt investment sebesar 30.000, di kreditnya cash. Tanggal 31 Desember 2020, bunga yang masih harus dibayar atas obligasi Hillary AG pada tahun 2020 itu akunnya di debit interest receivable sama interest revenue. Masing-masing itu besarnya 3.000. Terus 1 Januari 2021 menerima bunga atas obligasi Hillary AG itu dia muncul akun cash sebesar 3.000 di debit dan di kreditnya interest receivable sama 3.000 juga. 1 Januari 2021 menjual 15 obligasi Hillary AG seharga 14.600 euro. Itu muncul akun cash di debit sebesar 14.500. Terus di kreditnya itu loss on sale of debt investment sebesar 400 dan debt investment sebesar 15.000. Next. 31 Desember 2021, bunga yang masih harus dibayar atas obligasi Hillary AG pada tahun 2021 itu muncul akun di debit interest receivable sebesar 1.500 di kreditnya interest revenue 1.500 juga. Next. Nah, ini minat kepemilikan investor dalam saham biasa investi. Kalau di bawah kurang dari 20%, itu pengaruh tidak signifikan terhadap investor, metode biaya dan penyesuaian untuk nilai wajar. 20-50% pengaruh signifikan terhadap investor, metode ekuitas. Lebih dari 50% itu dia dapat mengontrol pengaruh pada investi dan laporan keuangan konsolidasi. Next. Next. Enggak, yang sebelumnya.
Satu lagi di yang holding of loss. Nah ya. Bukan. Sebelumnya lagi. Nah ini contoh soal akuisisi. Pada 1 Januari 2020, Lee Ltd mengakuisisi 1.000 saham. Kepemilikannya itu dia 10% dari sahamnya itu. Dari Bill Ltd. Lee membayar $405 Hong Kong per saham. Jadi harga per sahamnya itu $405. Entry untuk pembeliannya adalah di 1 Juli itu muncul akun share investment sebesar 405.000, di debit dan di kredit cash 405.000. Selama Lee memiliki saham, itu bukan yang itu. Udah. Belum. Yang ini udah belum? Ya. Pada 1 Juli 2020, Lee Ltd mengakuisisi 1.000 saham. Jadi tadi. Oh, tadi udah ya. Selanjutnya itu udah. Selama Lee memiliki saham, ia membuat entry untuk setiap dividen tunai yang diterima. Jika Lee menerima dividen $20.000 per Hong Kong per saham pada tanggal 30 Desember, isinya adalah, jadi 30 Desember itu di debit munculnya cash, di kredit dividen revenue. Next. Asumsikan bahwa Lee Corporation menerima hasil bersih $395.000 Hong Kong atas penjualan saham Bell pada 10 Februari 2021 karena biaya saham $405.000. Lee mengalami kerugian sebesar $10.000. Entry untuk penjualannya adalah di debit cash, di kredit loss on sale of share investment, dan share investment. Ini pemilik saham 20-50%. Itu biasanya perusahaannya menggunakan metode ekuitas. Investasi dicatat berdasarkan biaya dan selanjutnya menyesuaikan akun investasi setiap periode untuk bagian investor dari laba bersih, perusahaan asosiasi, dan dividen diterima oleh investor. Sinta. Iya. Mencatat akuisisi investasi saham. Miller mengakuisisi 30% saham biasa BEC dengan harga euro 120.000 pada tanggal 1 Januari 2020. Contoh akunnya ada di share investment pada cash 120.000 euro. Next. Mencatat pendapatan. Asumsikan bahwa untuk tahun 2020, BEC melaporkan laba bersih sebesar 100.000 euro. Data untuk mencatatnya akunnya adalah share investment, dalam kurung itu 30% dikali 100.000 euro pada revenue from share investment, 30.000. Next. Mencatat dividen. Asumsikan bahwa untuk tahun 2020, BEC membayar dividen tunai 40.000 euro. Data akunnya adalah di tanggal Desember 31, akunnya ada di cash pada share investment. Di cash-nya itu, dalam kurungnya itu 30% dikali 40.000 euro. Dengan totalnya itu 12.000. Next. Investasi dan akun pendapatan. Miller mengakuisisi 30% saham biasa BEC dengan harga 120.000 pada tanggal 1 Januari 2017. Untuk 2017, BEC melaporkan laba bersih sebesar 100.000 euro dan membagikan dividen of 40.000.
Setelah Miller memposting transaksi untuk tahun ini, akun investasi dan pendapatannya akan menunjukkan hal berikut. Yang di apa sih namanya? Ini yang di share investment itu kan ada di debitnya itu Januari tanggal 1 120.000 sama di Desember tanggal 31 30.000. Di kreditnya itu di tanggal Desember 31 totalnya 12.000. Balance-nya itu di tanggal 31 Desember ada 138.000. Itu untuk share investment-nya. Kalau di revenue from share investment-nya ada di kolom kredit di tanggal 31 Desember totalnya 30.000. Next please. Memegang lebih dari 50%. Tiara di next. Gue udah baca aja. Next, Ti. Udah di next. Bener kan ini? Hah? Ini kan? Pak, maaf Pak, gangguan Pak, maaf. 29. Nih. Like 29, coy. Ini 29. Hah? Ya, Sinta nge-lag. 31. Jatuh. Ya, ini memegang saham lebih dari 50%. Contoh-contohnya induk perusahaan. Perusahaan yang memiliki lebih dari 50% saham biasa entitas lain. Yang kedua ada anak perusahaan atau afiliasi. Entitas yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk. Yang ketiga, induk pada umumnya menyusun laporan keuangan konsolidasian. Di next. Pernyataan next di 30. Lu nge-lag, Sin. Lama apa nge-lag? Oh. Oh, gua yang nge-lag. Pernyataan konsolidasi menunjukkan besarnya ruang lingkup operasi perusahaan di bawah pengendalian bersama. Ya, contohnya kayak dari Unilever, Adidas, sama Disney Company ya. Di next. Ini contoh struktur organisasi dalam akuntansi ya. Contohnya kayak gini gambarannya. Ya, di next bisa. Investasi saham. Rogen Ltd mengakuisisi 5% dari 400.000 saham biasa Stillwater Ltd dengan total biaya itu apa sih? $60 per saham pada 18 Mei 2020. Pada 30 Agustus, Stillwater mengumumkan dan membayar dividen NT sebesar $750.000. Pada tanggal 31 Desember, Stillwater melaporkan laba bersih sebesar $2.440.000 untuk tahun tersebut.
Yang diminta itu kan persiapkan semua entry jurnal yang diperlukan untuk 2017. Di next. Tanggal 18 Mei, akunnya itu share investment pada cash. Totalnya 1.200.000. Di tanggal 30 Agustusnya, akunnya itu cash pada dividen revenue totalnya 37.500. Di next. Natal Ltd memperoleh pengaruh signifikan atas North Sales dengan membeli 40% dari 60.000 saham biasa North Sales yang beredar dengan biaya NT $120 per saham pada 1 Januari 2020. Pada 15 April, North Sales mendeklarasikan dan membayar dividen tunai totalnya $450.000 pada tanggal 31 Desember dan Sales Utara North Sales melaporkan laba bersih sebesar $1.200.000 untuk tahun tersebut. Yang diminta persiapkan entry journal yang diperlukan untuk tahun 2020. Slide 35 kan ya? Di tanggalnya itu tanggal 1 Januari, kolom akunnya itu share investment pada cash totalnya $2.880.000. Di tanggal 15 Aprilnya, kolom akunnya itu cash pada share investment dengan totalnya itu $180.000. Next. Di tanggal 31 Desember, share investment pada revenue from share investment totalnya $480.000. Next. Indikasi indikasi menunjukkan bagaimana utang dan investasi saham dilaporkan dalam laporan keuangan. Lanjut. Ini menilai dan melaporkan investasi. Kategori efek investasi hutang diklarifikasikan dalam 2 kategori. Satu, ada perdagangan efek. Yang kedua itu efek yang dimiliki untuk koleksi. Nah, kalau investasi saham diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, itu ada 2 juga. Yang pertama itu ada perdagangan efek. Yang kedua itu ada efek non-perdagangan. Pedoman ini berlaku untuk semua efek hutang dan investasi saham yang kepemilikannya kurang dari 20%. Lanjut, Boni. Oke. Di sini ada kategori sekuritas yang terbagi menjadi 3 kategorinya, yaitu yang pertama ada buy trading. Trading itu ditujukan untuk mengurus obligasi, hutang, saham. Sedangkan 2 itu ada non trading yang perusahaannya untuk mengurus saham. Dan yang 3 itu ada held for collection yang digunakan untuk hanya mengurus hutang. Next. Bentar loh.
Di sini ada apa itu trading sekuritas. Trading sekuritas itu adalah perusahaan yang memiliki perdagangan sekuritas dengan maksud untuk menjualnya dalam waktu singkat. Yang dimaksud dengan berdagang berarti sering dengan dia membeli dan menjual juga. Perusahaan pun melaporkan perdagangan pada nilai wajar dan melaporkan perubahan biaya sebagai bagian dari laba bersih. Oke, sekian. Lanjut. Di sini ada trading sekuritas ilustrasinya tuh gimana? Kalau trading sekuritas ilustrasinya tuh kayak sampelnya tuh contohnya kayak ini ada investasi PACE SA dikalikan dengan efek pada 31 Desember 2020. Investmentnya tuh ada Yorkville Company Bonds dan Kodak Company. Yang dimasukkan itu tuh kayak obligasinya Yorkville Company dan sama sahamnya Kodak yang masuk cost dan release gain. Oke, next. Di sini juga sama sih, sini menjelaskan tentang gimana sih ilustrasi trading sekuritas itu tuh ya yang kayak tadi menunjukkan tentang adanya kalau dia investment tuh masuk dengan obligasi dan saham dari para misalnya kayak Toby dan Viens yang akan ditotalkan dan penyesuaian untuk menjatuhkan kerugian yang entry penyesuaiannya tuh masuk kayak fair value adjustment sama udah sih, itu doang sih. Next sih. Nah, di selanjutnya ini ada apa sih trading sekuritas? Itu dijelaskan sekuritas ini dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar atau sebagai aset tidak lancar, tergantung pada tujuan manajemen. Prosedur untuk menentukan nilai wajar dan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi untuk efek ini sama dengan untuk perdagangan efek. Perusahaan melaporkan efek dan nilai wajar dan melaporkan perubahan dari biaya sebagai komponen. Sebagai berikut. Itulah. Next. Nah, di sini ada ilustrasi tentang gimana sih itu non-trading sekuritas tuh. Modelnya nggak beda jauh. Cuma rinciannya tetap cantumkan investment cost-nya, fair value, dan analis gain-nya. Kalau di sini tuh yang dimasukinnya cuma saham-saham dari ini doang, dari para perusahaannya doang, dan totalin tuh. Terus kalau jurnalnya itu masuk ke unrealized gain or loss, itu masuk ke equity, dan kalau non-tradingnya itu tuh masuk ke kredit sebagai fair value adjustment. Oke, next sih. Nah, ini juga contoh sampel non-trading sekuritasnya sih dari misalnya sebuah perusahaan. Di situ menjelaskan dia tuh Ingrau AG, Comprehensive Income. Dia menjelaskan tentang pemasukannya per year yang berakhir pada tanggal 31 Desember, catatan pada setahun itulah. Pemasukannya tuh masuk dengan 126.200. Terus pemasukan lainnya itu ada release loss on non-trading sekuritas itu jadi mengurangi pemasukan menjadi 116.663. Dan buat penutupan jurnalnya itu ada di tanggal 31 Desember itu ada accumulate ada comprehensive income yaitu 9.537 dan di kreditnya itu ada unrealized gain or loss yang masuk ke equity 9.537.
non-trading sekuritas selanjutnya itu penjelasannya sama menjelaskan sampel gimana sih trading sekuritasnya itu non-trading sekuritas. Yaitu di sini ada equity yang terdiri dari share capital ordinary yaitu 1.200, retained earnings yaitu 126.200. Nah, kemudian dikurangi dengan accumulate lainnya yaitu yang pengurangan lainnya yang mungkin nggak terduga yang menghasilkan totalnya itu 1.316.663. Oke, lanjut. Nah, di sini juga masih menjelaskan yang sama ya tentang apa sih, gimana sih non tradingnya tuh, tentang fair value-nya. Masih dengan ratio seller itu sebagai company-nya yang sama-sama menaruh saham, dan kalau bedanya di sini itu sebentar. Gangguan sinyal. Ini 9.537 credit balance from the previous year-nya itu, sehingga menghasilkan jurnal fair value adjustment-nya non trading 11.174 dan unrealized gain or loss-nya itu masuk ke kredit dengan sama 11.174. Oke, next. Ternyata tiga apa ya? Nah, di sini menjelaskan dari saya seperti tadi, net income-nya itu pemasukan daripada pada akhir Desember 31 201.400 dan comprehensive income yang lainnya itu ada, dan unrealized gain-nya misalnya tak terduga pengeluarannya itu dari sekuritas itu ada 11.174, sehingga menghasilkan comprehensive income itu 212.574. Di penutupan jurnalnya pun seperti sebelumnya, unrealized gain or loss-nya itu equity dipindah dari yang sebelumnya menjadi debit 11.174, dan accumulate other comprehensive income-nya itu ditaruh di kredit 11.174. Oke, next. Dan ini dari jurnal penyesuaiannya ya, equity-nya itu share capital ordinary, retained earnings, accumulate other comprehensive income yang di total dan menghasilkan 1.529.237. Oke, next. Ya, ini ada macam-macam non-trending securities dalam laporan posisi keuangan, saldo debit dalam keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, ekuitas menghasilkan 1. meningkat menjadi ekuitas, 2. turun menjadi ekuitas, 3. kerugian dalam laporan laba rugi, 4. kerugian dalam laporan laba ditahan. Next. Ya, ini macam-macam trending dan non-trending ya. Ada cost, fair value, terus unrealized gain. Next. Ke kanan, Ti. Jangan ke kiri. Bukan, slide 51. Kanan. Ini udah. Nah, ya. Ini sama kayak yang tadi, ke kanan lagi. Nah, ini macam-macam trendingnya ya.
Beberapa sekuritas investasi diklarifikasikan sebagai sekuritas perdagangan dan beberapa diklarifikasikan sebagai non-perdagangan. Biaya dan nilai wajar dari setiap kategori pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Ini contoh-contohnya ya, ada trading securities, terus ada non-trading securities. Ya lanjut, Ti. Beberapa sekuritas investasi diklarifikasikan sebagai sekuritas perdagangan dan beberapa diklarifikasikan sebagai non-perdagangan. Adapun biaya dan nilai wajar dari setiap kategori, di antaranya contoh-contohnya sebagai berikut. Ada trading securities dengan unrealized gain or loss income 9.000. Terus fair value-nya adjustment tradingnya 79.000. Next. Ya, pada tanggal 31 Desember 2019 penyesuaian nilai wajar. Jadi akun perdagangan memiliki saldo debit 92.000 dan penyesuaian nilai wajar. Akun non perdagangan memiliki saldo kredit 57.500. Siapkan entry jurnal yang diperlukan untuk masing-masing kelompok efek untuk 31 Desember 2020. Ya, salah satu contohnya non-trading securities-nya sebagai berikut dengan total 83.500. Ya, lanjut. Investasi jangka pendek atau financial position presentation. Juga disebut surat berharga, adalah surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satu contohnya adalah satu, mudah dipasarkan dan dimaksudkan untuk dikonversi menjadi uang tunai dalam tahun berikutnya atau siklus operasi. Dan nilai mata uang yang mana lebih lama. Investasi tersebut tidak memenuhi kedua kriteria diklarifikasikan sebagai investasi jangka panjang. Jadi jangka pendek, nggak bisa jangka panjang. Lanjut. Ini salah satu contoh statement of financial position. Ya, lanjut. Ya, ini presentation of release and unreleased gain or loss. Dalam laporan laba rugi, perusahaan melaporkan keuntungan dan kerugian di bagian kegiatan yang tidak beroperasi. Salah satu contoh bagian yang tidak beroperasi ada interest revenue, ada dividend revenue, ada gain of sale of investment. Lanjut. Ya, dalam laporan posisi keuangan, perusahaan melaporkan di bagian ekuitas, akumulasi, pendapatan atau kerugian di komprehensif lainnya. Salah satunya share capital ordinary, retained earnings, atau akumulasi other comprehensive loss dengan total equity-nya 4.400.000. Lanjut. Ya, ini total statement of financial position ya. Asetnya ada goodwill, ada property, ada land, ada building, ada akumulasi depreciation, ada equipment, ada akumulasi depreciation lagi dengan total property dan equipment 926.000. Lanjut. Ini ada statement financial position. Ada investment share of less, ada investment in share dengan sell 20% sampai 50%. Current assets-nya ada prepaid insecure, inventory, account receivable, terus dengan total cash-nya 710.000. Ya, lanjut. Lanjut, Ti. Ya, lanjut. Nah, ini ada
Identifikasi di mana masing-masing item berikut akan dilaporkan di bagian laporan keuangan. Sebagai berikut, ada bunga diperoleh dari investasi dalam obligasi. Yang kedua, ada penyesuaian nilai wajar atau non perdagangan. Ketiga, kerugian yang belum direalisasikan atas efek non perdagangan. Keempat, keuntungan dari penjualan investasi saham. Kelima, keuntungan yang belum direalisasi dari perdagangan efek. Ya, lanjut. Ya, saya akan menjelaskan financial statement presentation of investment. Use the following possible category. Jadi ada kategori berikut dalam statement financial position. Itu ada intangible asset, property, plant, and equipment, investment, ada equity, ada non-current, ada liability, ada current liabilitas. Nah, income statement-nya other income and expense. Comprehensive income statement ada other comprehensive income. Next. Benda manakah yang paling ringan? Berikutnya ada item financial statement dan kategori. Itemnya sebagai interest on investment in goods. Ada income-nya, income statement, kategorinya income exchange. Yang kedua ada value adjustment non-trading. Finansialnya ada statement of financial position. Kategorinya investment. Yang ketiga ada unrealized loss on non-trading sekuritas. Itemnya financial statement-nya comprehensive income statement, kategorinya other comprehensive income. Yang keempat ada gain on sale of share investment, financial statement-nya income statement, kategorinya other income and expense. Yang kelima ada itemnya unrealized gain on trading securities. Finansialnya income statement, kategorinya other income action. Lanjut. Consolidated statement on financial position. Jadi di sini perusahaan menyiapkan laporan posisi keuangan konsolidasian dari laporan individual perusahaan terafiliasi. Dan yang berikutnya, transaksi antara perusahaan terafiliasi diidentifikasi sebagai transaksi antar perusahaan yang dieliminasi dalam konsolidasi. Next. Nah, asumsi bahwa pada 1 Januari 2017 PowerPlace membayar euro 150.000 tunai euro untuk 100% saham biasa Sertoplace. Power mencatat investasi berdasarkan biaya. Total gabungan tidak mewakilkan laporan posisi keuangan konsolidasi karena telah perhitungan ganda aset dan ekuitas di dalam jumlah euro 150.000. Nah, PowerPlace dan Sectorplace statement financial position pada tanggal 1 Januari ada aset sebagai berikut: plant and equipment, ada investment in Sectorplace, organic shares,
ada current asset dan total asset. Mereka memiliki kayak power place dan sector place, ada combined data, ada consolidated data. Nah, equity dan liability-nya ada share capital ordinary sebesar di power place 300 euro, di sector place ada 100 euro, 100.000 euro, di combined data ada 400.000 euro, dan di consolidated data ada 300.000 euro. Repeated earnings-nya ada dan current liability-nya ada, total equity dan total liability-nya sebesar 525.000 euro di power place, di sector place ada sebesar 225.000 euro, di combined data ada 750.000 euro, dan di consolidated data ada 600.000 euro. Next. Apa yang dibacain semua kan si anjing? Nah, sebagai berikut ini konteks equal to book value-nya. Jadi ada perhitungan data keuangannya, laporan keuangan sebagai berikut. Yang tadi saya jelaskan ada di gambar seperti ini. Next. Cost above book value. Asumsi data yang sama digunakan di atas, kecuali bahwa Power Place membayar 165.000 euro cash. Untuk 100% saham biasa Serto, kelebihan biayanya dibandingkan nilai buku adalah 15.000 euro, dalam kurung 165.000 euro dikurang 150.000 euro. Next. Nah, sebagai berikut hitungan dari cost of book value yang tadi ada di gambar berikut, yaitu ada plan equity, ada investment surplus, ada current asset, ada exchange of cost for books value subsidiary, ada total, ada equity and liability, ada share capital Power Place, share capital surplus, retained English Power Place, retained English surplus, ada current liabilities, dan ada totalnya. Next. Nah, konteks dalam statement laporan keuangan, lembar kerja sebelumnya menunjukkan bahwa kelebihan biaya dibandingkan nilai buku 15.000 euro dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Power pertama-tama mengalokasikan jumlah ini untuk aset tertentu seperti inventaris dan pabrik dan peralatan. Jika nilai wajarnya pada tanggal akuisisi melebihi nilai buku, mereka sisanya dianggap sebagai niat baik. Untuk perusahaan Serto diasumsikan bahwa nilai pasar wajar pabrik peralatan adalah sebesar 155.000 euro. Dengan demikian, Power mengalokasikan dananya sebesar 10.000 euro dari kelebihan biaya atas buku untuk pabrik dan peralatan, dan sisanya sebesar 5.000 euro untuk niat baiknya. Next. Nah, konteks statement-nya seperti berikut laporan keuangannya. Ada goodwill yang sebesar niat baiknya yang sebesar 5.000 euro yang tadi saya sudah jelaskan. Ada plan equity-nya 480.000 euro, ada current assets mereka dijumlah menjadi total asetnya menjadi 600.000 euro,
equity dan liability-nya ada equity share capital ordinary sebesar 300.000 euro, retained earnings-nya sebesar 175.000 euro, dan current liability-nya sebesar 125.000 euro, maka di total equity dan liability-nya adalah sebesar 600.000 euro. Next. Nah, konsolidasi income statement-nya. Jadi, habis laporan keuangan, kita akan mendapatkan laporan income-nya. Pernyataan menunjukkan bahwa hasil operasi perusahaan diafiliasi seolah-olah mereka adalah satu unit ekonomi. Semua transaksi, pendapatan, dan beban antar perusahaan harus dihilangkan. Nah, jadi lembar kerja memfasilitasi penyusunan laporan laba rugi konsolidasi dengan cara seperti halnya untuk laporan posisi keuangan. Nah, jadi segitu aja. Terima kasih. Ada lagi, Tiara? Udah. Oh, udah ya? Ya kan? Ya. Udah. Sekian, Pak. Sekian, Pak. Sekian, Pak. Sekian, Pak. Presentasi dari kelompok kami. Iya, Pak. Bila Saya kurangnya Bonifacius, mohon Pak. maaf. Nama saya Sinta Nurahma. Pak. Nama saya Andi. Lestari, Selamat Pak. malam. Tadi yang terakhir namanya Surya, Pak.